Kerajaan Hindu berikutnya yang pernah menancapkan eksistensinya di tanah Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini tergolong sebagai salah satu kerajaan tertua, bukan hanya di Jawa, tapi juga di Nusantara. Dalam catatan sejarah dan dari beberapa peninggalan yang ditemukan, Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, tepatnya tahun 358 Masehi, dan runtuh pada abad ke-7, sekitar tahun 669 Masehi. Di masa itu, kehidupan masyarakatnya banyak terpusat di sekitar aliran Sungai Citarum. Dari sanalah nama Tarum berasal, sebuah simbol yang melekat kuat pada identitas kerajaan ini. Tarumanegara bukan sekadar kerajaan kecil yang terlupakan. Ia pernah menjadi pusat peradaban awal, membangun sistem irigasi, mengatur kehidupan rakyat, dan bahkan menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa jauh seperti India dan Tiongkok. Jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini melalui prasasti-prasasti batu yang tersebar di Jawa Barat. Batu-batu itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana Tarumanegara pernah berdiri tegak dan berjaya di masanya. Walau akhirnya runtuh setelah lebih dari 3 abad berdiri, kisah Tarumanegara tetap hidup. Kerajaan ini mengajarkan bahwa setiap peradaban memiliki masa jaya, dan setiap masa jaya akan selalu meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi setelahnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita sama-sama gali lebih dalam. Jangan lewatkan video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan sejarah menarik yang akan kita bahas bersama. Jika melihat kembali catatan sejarah ataupun sejumlah prasasti yang ditemukan, sebenarnya tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas mengenai siapa pendiri pertama kerajaan Tarumanegara. Namun, di antara para raja yang pernah berkuasa, ada satu nama yang paling menonjol dan sering disebut dalam catatan sejarah: Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang mengantarkan Tarumanegara menuju puncak kejayaannya. Hal itu tidak lepas dari berbagai terobosan dan kebijakan besar yang ia buat demi kemajuan kerajaannya. Salah satu kebijakan paling terkenal terjadi pada tahun 417 Masehi. Saat itu, Purnawarman mengerahkan rakyatnya untuk menggali Sungai Gomati dan Candrabaga yang kini dikenal sebagai Kali Bekasi dengan panjang mencapai 6,112 tombak atau sekitar 11 km. Bagi kita sekarang, jarak itu mungkin terasa biasa saja. Tetapi bayangkan, lebih dari 1.600 tahun yang lalu, tanpa alat berat modern, pekerjaan besar itu berhasil diwujudkan hanya dengan tenaga manusia. Pembangunan saluran air ini membawa manfaat besar, terutama untuk mengairi sawah dan ladang rakyat. Irigasi itu membuat kehidupan pertanian lebih teratur dan menjamin kelangsungan pangan kerajaan. Setelah pekerjaan raksasa itu selesai, Purnawarman tidak lupa mengadakan sebuah upacara besar. Ia menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai tanda rasa syukur sekaligus penghormatan kepada agama dan tradisi yang dianut masyarakat kala itu. Kebijakan besar ini bukan hanya mencerminkan kecerdikan seorang pemimpin, tetapi juga menunjukkan bagaimana Purnawarman mampu menyeimbangkan kepentingan rakyat, agama, dan kekuasaan. Tak heran jika namanya hingga kini dikenang sebagai raja terbesar Tarumanegara. Kata Candrabaga atau yang kini kita kenal sebagai Bekasi ternyata menyimpan cerita menarik. Dalam penelusuran seorang ahli bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, Poerbatjaraka, nama ini berasal dari kata Candrabhaga. Candra berarti bulan, atau dalam bahasa Jawa kuno disebut sasi. Sementara baga berarti bagian. Maka Candrabhaga memiliki arti bagian dari bulan. Seiring perjalanan waktu, pelafalannya pun mengalami perubahan. Kadang disebut Sabhara
dan dalam kesempatan lain berubah menjadi Bagasasi. Perubahan sebutan ini menunjukkan bagaimana bahasa terus bergerak, diwariskan, dan menyesuaikan diri dengan lidah masyarakat dari generasi ke generasi. Nama Candrabaga bukan sekadar penanda sebuah sungai. Ia adalah jejak peradaban yang menyatu dengan sejarah Tarumanegara, mengingat sungai inilah yang digali pada masa Raja Purnawarman dan memberi kehidupan bagi rakyatnya. Dalam pengucapannya, kata Candrabaga seringkali dipendekkan menjadi Bagasasi. Namun, seiring masuknya pengaruh Belanda, penulisannya berubah lagi menjadi Bakasi. Nama inilah yang sempat ditemukan, salah satunya di stasiun kereta api Lemah Abang. Dari Bakasi itulah perlahan bergeser hingga akhirnya kita mengenalnya dengan nama Bekasi. Di masa silam, Candrabaga merupakan bagian penting dari wilayah kerajaan Tarumanegara. Karena itulah, ketika Purnawarman naik tahta, ia menjadikan sungai ini sebagai proyek besar pembangunan. Menggali aliran Candrabaga bukan hanya demi kebutuhan irigasi, tapi juga sebagai tanda kebesaran dan kepedulian raja terhadap rakyatnya. Jejak kejayaan Purnawarman juga masih bisa dilacak melalui sejumlah prasasti yang tersebar di Jawa Barat. Setidaknya, ada 7 prasasti yang hingga kini diketahui menyebutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Di antaranya adalah Prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi yang semuanya berada di wilayah Bogor, serta Prasasti Cidanghyang yang ditemukan di wilayah Bandung Selatan. Prasasti-prasasti ini bukan sekadar batu bertulis, melainkan bukti nyata tentang bagaimana Tarumanegara berdiri, berkembang, dan meninggalkan jejak peradaban yang masih bisa kita baca lebih dari 1000 tahun setelahnya. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui melalui 7 prasasti batu yang berhasil ditemukan para ahli. 5 di antaranya berada di wilayah Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini, kita bisa menyingkap sedikit demi sedikit kisah masa lalu. Salah satunya menyebutkan bahwa Tarumanegara pertama kali didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Ia memimpin Tarumanegara hingga tahun 382 Masehi sebelum wafat dan dimakamkan di sekitar aliran Sungai Gomati yang kini termasuk dalam wilayah Bekasi. Kisah ini menarik karena ternyata Tarumanegara bukanlah kerajaan yang muncul begitu saja. Ia sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kerajaan yang lebih tua, yaitu Salakanagara. Dengan kata lain, Tarumanegara adalah pewaris peradaban yang lebih dahulu tumbuh di tanah Jawa Barat. Adapun prasasti-prasasti yang ditemukan inilah yang memberikan gambaran berharga tentang kehidupan dan kejayaan Tarumanegara, serta tentang raja-rajanya yang pernah memimpin di masa silam. Bukti nyata keberadaan Tarumanegara bisa kita lihat dari 7 prasasti batu yang berhasil ditemukan di berbagai wilayah Jawa Barat dan Banten. Yang pertama adalah Prasasti Kebon Kopi, dibuat sekitar tahun 400 Masehi. Prasasti ini ditemukan di sebuah perkebunan kopi milik Jonathan Rigg di Ciampea, Bogor. Usianya sudah lebih dari 1600 tahun dan menjadi salah satu saksi bisu kejayaan Tarumanegara. Yang kedua, Prasasti Tugu, ditemukan di Kampung Batu Tumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kini prasasti ini disimpan di museum di Jakarta. Isinya sangat menarik karena menjelaskan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru, serta penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 pemerintahannya. Proyek besar ini dibuat untuk mengatasi 2 masalah besar pada masa itu, banjir ketika musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Prasasti ketiga adalah Prasasti Cidanghyang atau dikenal juga dengan Prasasti Munjul yang ditemukan di aliran Sungai Cidanghyang, Desa Lebak, Pandeglang, Banten. Isinya berupa pujian kepada Raja Purnawarman yang digambarkan sebagai raja besar, gagah berani, dan menjadi panutan rakyatnya. Berikutnya,
ada prasasti Ciaruteun yang ditemukan di Ciampea, Bogor. Prasasti ini terkenal karena memuat cap telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai simbol perwujudan Wisnu, dewa pelindung dalam agama Hindu. Lalu, ada prasasti Muara Cianten, juga ditemukan di Ciampea, Bogor. Walaupun tulisannya sudah aus dan sulit dibaca, prasasti ini tetap menjadi salah satu bukti keberadaan Tarumanegara. Kemudian, prasasti Jambu yang ditemukan di daerah Nanggung, Bogor. Di dalamnya terdapat pujian kepada Raja Purnawarman sebagai pemimpin bijaksana yang mampu melindungi rakyatnya. Dan yang terakhir, prasasti Pasir Awi ditemukan di Citureuk, Bogor. Sama seperti prasasti lain, isinya juga erat kaitannya dengan Tarumanegara, meski hingga kini sebagian besar tulisannya masih sulit dipahami. 7 prasasti inilah yang menjadi bukti nyata berdirinya Tarumanegara. Tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga warisan budaya yang menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan di tanah Jawa Barat pernah berdiri megah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sejarawan Paul Michael Munoz menjelaskan, keberadaan kerajaan Tarumanegara salah satunya dibuktikan melalui penemuan banyak prasasti di wilayah Jakarta dan Bogor. Dalam prasasti-prasasti itu tertulis informasi dalam bahasa Sanskerta yang menyingkap keberadaan sebuah kerajaan bernama Tarumanegara atau disebut juga Trauma yang dipimpin oleh seorang raja besar, Purnawarman. Dari catatan sejarah dan temuan arkeologis tersebut, tergambar jelas bahwa sejak masa hidupnya, Purnawarman telah berhasil menguasai banyak wilayah di sekitar aliran Sungai Citarum hingga kawasan Selat Sunda. Pada masa kejayaannya, ibu kota Tarumanegara terletak di kawasan yang sekarang berada di antara daerah Bekasi dan Desa Tugu, yang kini masuk ke dalam wilayah Jakarta. Dari pusat kekuasaan itulah, Purnawarman memimpin, membangun, dan mengukir kejayaan Tarumanegara yang namanya masih kita kenang hingga hari ini. Salah satu prestasi besar Purnawarman yang ikut membesarkan nama Tarumanegara terjadi hanya 3 tahun setelah ia dinobatkan sebagai raja. Pada tahun 398 Masehi, ia memulai pembangunan sebuah pelabuhan megah di tepi pantai. Proyek prestisius ini selesai hanya dalam waktu 1 tahun, pada 399 Masehi. Bayangkan, di masa ketika peralatan masih sangat sederhana, Purnawarman mampu menuntaskan pembangunan sebesar itu dengan cepat. Begitu rampung, pelabuhan ini langsung dipenuhi kapal-kapal Tarumanegara. Pelabuhan bukan hanya menjadi pusat aktivitas dagang dan maritim, tetapi juga simbol kekuatan kerajaan yang mampu menguasai jalur laut. Dari sinilah Tarumanegara semakin diperhitungkan, baik oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun oleh bangsa asing yang datang dari jauh. Selain menyingkap kejayaan, prasasti-prasasti Tarumanegara juga menceritakan tentang kebijakan sang raja dalam membangun kerajaan. Di dalamnya, dikisahkan bahwa Purnawarman banyak melakukan pembangunan saluran-saluran irigasi, sebuah langkah besar untuk mendukung pertanian dan kesejahteraan rakyat. Menariknya, ada 2 prasasti yang memuat cetak telapak kaki. Ciri ini mirip dengan prasasti-prasasti dari Raja Funan bernama Gunavarman dan juga menunjukkan adanya pengaruh para penganut Hindu Siwa di masa itu. Namun, sejarawan Munoz menyatakan bahwa kerajaan Purnawarman sejatinya sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan kaum Wisnu. Hal ini menegaskan bahwa Tarumanegara tidak hanya terikat pada tradisi keagamaan, tetapi juga terhubung erat dengan jalur perdagangan internasional yang memperkuat posisi politik dan ekonominya. Saat itu, kerajaan Tarumanegara tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuatan di tanah Jawa, tetapi juga telah menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri jauh. Salah satu bukti penting adalah catatan sejarah dari Tiongkok. Dalam catatan dinasti Liang dan Tang, disebutkan bahwa Tarumanegara pernah mengirimkan utusan resmi ke Tiongkok, tepatnya pada tahun 528 Masehi, dan kembali pada tahun 666 Masehi. Kehadiran utusan ini menandakan bahwa kerajaan tersebut sudah cukup kuat dan diakui oleh dunia luar.
Pengiriman utusan ini bukan sekadar simbol persahabatan, melainkan juga strategi politik dan ekonomi. Melalui hubungan dagang dengan Tiongkok, Tarumanegara mendapatkan akses terhadap barang-barang mewah, kain sutra, keramik, dan teknologi baru. Sebaliknya, dari wilayah Nusantara, mereka menawarkan hasil bumi yang melimpah, seperti rempah, hasil hutan, serta komoditas dari pertanian. Fakta ini menegaskan bahwa Tarumanegara pada masanya adalah kerajaan yang makmur. Wilayahnya subur, didukung oleh saluran irigasi yang dibangun Purnawarman, dan sekaligus terbuka pada hubungan luar negeri. Jaringan perdagangan Tarumanegara pun terbentang luas, bukan hanya di tingkat regional, tetapi juga hingga ke mancanegara. Dengan demikian, Tarumanegara tidak hanya tercatat sebagai kerajaan tertua di Jawa Barat, melainkan juga sebagai salah satu kerajaan besar yang mampu menempatkan dirinya dalam percaturan perdagangan internasional pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Namun memasuki abad ke-7, kejayaan Tarumanegara perlahan memudar. Kerajaan yang pernah berkuasa luas di Jawa Barat itu akhirnya mengalami keruntuhan. Menurut penjelasan sejarawan Paul Michel Munoz, runtuhnya Tarumanegara kemungkinan besar disebabkan oleh serangan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Pada masa itu, armada-armada Sriwijaya sedang berusaha memperluas pengaruhnya dengan menguasai jalur perdagangan penting di perairan Selat Sunda. Dengan strategi maritim yang kuat, Sriwijaya berhasil memutus dominasi Tarumanegara di jalur laut, sehingga melemahkan kekuatan politik dan ekonomi kerajaan ini. Seiring runtuhnya Tarumanegara, muncul kerajaan-kerajaan kecil di tanah Sunda. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Galuh, Kanoman, dan Kuningan. Namun, kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak mampu berkembang menjadi kekuatan besar. Hal ini diduga karena dominasi Sriwijaya yang begitu kuat, sehingga setiap upaya pengembangan kerajaan lokal segera terhambat. Munoz juga menambahkan bahwa jejak-jejak kerajaan kecil itu nyaris tidak tersisa. Supremasi Sriwijaya tidak hanya memutus jalur perdagangan, tetapi juga menenggelamkan catatan-catatan sejarah dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut. Akibatnya, yang tersisa hanyalah fragmen-fragmen kisah dari runtuhnya Tarumanegara yang pernah berdiri sebagai salah satu kerajaan tertua dan terkuat di tanah Jawa. Sejarah Tarumanegara mengingatkan kita bahwa kejayaan sebuah kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kebijakan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengelola sumber daya. Raja Purnawarman meninggalkan warisan berupa pembangunan infrastruktur, pelabuhan, serta irigasi yang memberi manfaat besar bagi rakyatnya. Namun, sebagaimana roda sejarah berputar, Tarumanegara pun akhirnya runtuh di bawah tekanan Sriwijaya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Tarumanegara ialah bahwa kejayaan tidaklah abadi. Baik kerajaan, bangsa, maupun diri kita sendiri, semua akan mengalami pasang surut. Yang terpenting adalah bagaimana warisan dan nilai-nilai kebijaksanaan bisa terus hidup, memberi pelajaran bagi generasi berikutnya. Semoga kisah ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga sekaligus rendah hati sebagai bagian dari perjalanan panjang Nusantara. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Tinggalkan juga komentar tentang bagian dari Tarumanegara yang menurut kamu paling menarik. Kami senang membaca pandangan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.